Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, ya, nama Afif Yunia Rahman, bisa dipanggil dengan Pak Afif. Di sini Pak Afif, ya, akan menjelaskan, ya, mengenai materi hierarki Chomsky pada mata kuliah pemrosesan bahasa alami, pertemuan keempat, ya. Oke, berikutnya. Nah, perlu Pak Afif sampaikan, ya, pada materi ini, ya, keempat ini, ya, mahasiswa mengetahui, ya, definisi yang penting dari istilah-istilah, ya, untuk melengkapi teori natural language processing atau pemrosesan bahasa alami yang meliputi konsep alfabet, string, dan bahasa, serta tata bahasa grammar yang pada pertemuan sebelumnya sudah Pak Afif bahas. Kemudian yang ada dalam hierarki Chomsky, serta mengenai apa perbedaan dalam hierarki hingga memahami CFG, ya, Context Free Grammar. Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa mampu, ya, menjabarkan struktur tata bahasa, menganalisa klasifikasi grammar norm Chomsky berdasarkan pembatasan produksi. Oke, berikutnya. Nah, hierarki Chomsky, ya, meliputi yang pertama tadi alfabet, ya. Nah, alfabet ini, ya, merupakan atau kita sebut dengan simbol yang tak terhingga, himpunan simbol yang bisa juga kosong, biasanya dan seterusnya, akan menyebut alfabet dengan simbol notasi, ya, ya, notasi gini, akan digunakan sebagai lambang simbol. Simbol yang umum digunakan ialah, ya, simbol Pak Afif nyebutnya notasi ya. Di dalam ini ada himpunan simbol 0 dan 1, bisa kita sebut dengan himpunan biner. Kemudian simbol notasi dalam himpunan A, B, C, ya, huruf kecil sampai Z huruf besar, merupakan himpunan dari huruf simbol huruf kecil, ya. Mohon maaf, ini Z-nya harusnya Z kecil. Nah, kalau A besar, B besar, C besar sampai Z besar berarti himpunan simbol huruf besar. Kemudian himpunan seluruh ASCII atau himpunan seluruh karakter ASCII yang dapat dicetak. Simbol lain yaitu operator jumlah kurang, ya, kali maupun bagi. Berikutnya adalah string. Nah, string ini, ya, dalam pemrograman komputer itu merupakan, ya, kumpulan dari deret simbol. Nah, yang membedakan adalah yaitu tipe data, ya. Jadi kalau mahasiswa sekalian pernah dulu memprogram bahasa C, bahasa pemrograman Pascal, ya, atau Java, ya, kita mendeskripsikan dulu, ya, tipe datanya adalah string, integer, dan yang lain. Nah, ini digunakan untuk menyimpan karakter, ya. Kalau mahasiswa sekalian sekarang ini kan trennya Python, ya. Jadi kita kalau menggunakan yang secara simpel, ya, kita tidak usah definisi, ya, kayak menggunakan kalau yang berbayar itu MATLAB. Nah, karena seterusnya akan kita gunakan, ya, istilah-istilah yang tadi, ya, yaitu alfabet atau simbol, kemudian string,
Nah, string ini dapat kita juga sebut dengan kata untai, ya. Jadi string ini ya bisa disebut kumpulan berapa karakter yang dinamai kata. Kumpulan beberapa kata ini disebut dengan untai. Kumpulan beberapa untai merupakan kalimat, ya. Ya, string bagian dari huruf ataupun simbol ataupun angka ataupun operator, ya. Nah, selanjutnya kemudian istilah lain, ya, di dalam hierarki Chomsky, ya, string ini berkaitan dengan simbol. Nah, simbol itu bisa satu atau lebih. Nah, pada slide Pak Afif ini, ya, simbol 010101 atau biner, sebuah string yang disimbolkan di bilangan binernya notasi kurung buka, ya, himpunan 0,1, ya. String 11011 juga merupakan contoh string dari himpunan bilangan biner. Dan string juga memiliki himpunan yang kosong, ya, yang dilambangkan dengan S, ya, atau sebuah string yang berasal dari sembarang simbol. Nah, kita bisa mendefinisikan, ya, panjang dari himpunan dari string tadi, himpunan bilangan biner tadi, ya, itu memiliki 6, ya, panjangnya adalah 6, ya, 6 simbol, demikian. Nah, selanjutnya, nah, angka 6 ini, ya, diperoleh dari jumlah digit biner, ya. Maka Pak Afif bisa menggambarkan ini, yang dari kiri kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, kalau Pak Afif tambahi 1, jadi panjang stringnya jadi 8. Oke, ini mengenai string. Selanjutnya, nah, pada string ini dikatakan panjang string adalah jumlah dari simbol, ya. Dari simbol 0, 1, 1, 1, 1 dan seterusnya. Pernyataan ini, ya, dapat diterima tapi tidak betul, ya, melainkan hanya ada dua simbol, ya, yaitu 0 dan 1, ya. Nah, panjangnya kalau jumlah simbolnya hanya ada dua, yaitu 0 dan 1 pada string 01, 01, 01. Ya, tapi memiliki 6 posisi simbol dan panjangnya adalah 6. Dan akan tetapi tidak jarang, ya, menggunakan secara general istilah jumlah dari string sebagai nomor posisi, ya, jika memungkinkan. Notasi standar dari panjang suatu string RA, contoh, ya, 011, ya, panjangnya adalah 4. Nah, kemudian, ya, kurung mutlak S, ya, ini adalah kosong, ya. S ini adalah simbol string yang tidak memiliki himpunan atau kosong. String biasanya digunakan dalam perkuliahan ini sehingga perlu memahami, ya, simbol dan string atau alfabet, ya, atau simbol kemudian string. Pak Afif lanjutkan. Nah, kemudian pangkat atau notasi, ya, dari eksponensial dari simbol yang akan digunakan sebagai lambang himpunan panjang simbol dalam sebuah string. Jika notasi E dalam suatu simbol, maka E menjadi himpunan dari panjang string K. Yang simbolnya dalam string E, contoh diketahui sebuah E sama dengan kurung buka S kurung tutup. Berdasarkan simbol dari notasi E, maka simbolnya yang panjangnya 0, ya, masih perlu ingat slide sebelumnya simbol S adalah
tidak memiliki himpunan atau kosong. Maka jika notasi E ya kurung buka ya 0,1 ya bisa menjadi E 0,1 atau 0011 ya 00111011 kemudian E ya 03 kali 001 0101 110 101 110 111 dan seterusnya. Nah, ini produksinya ya. Selanjutnya, nah jika dilihat ya contoh ada pernyataan yang kelihatannya membingungkan antara notasi E dan E ya di mana anggota dari kedua string tersebut sama yaitu 0 dan 1 ya maka untuk kesamaan untuk setiap anggota hanya 0 dan 1 sebaiknya dipisahkan dengan notasi berdasarkan konteksnya masuk dari setiap string. Nah, himpunan dari contoh string E di atas menjadi string. Nah, jadi kalau sama ya kita notasi E saja, kemudian kita pakai E pangkat atau notasi sebagai contoh 0,1 sama dengan S 01 ya 000101 101100 dan seterusnya bisa kita kasih simbol notasi atau pangkat ya. Jadi E ini ya kita representasikan ya misalkan jadi 0, U jadi 1, kemudian 00 E 01 U ya 10 E dan 11 U dan seterusnya. Atau terkadang dibutuhkan himpunan string tanpa string kosong. Maka himpunan string E tanpa string kosong dapat dilambangkan dengan E biasa. Akan menjadi E, U, E dan seterusnya. Ekuivalen dengan ya 2 pangkat sama dengan 2 ya ini ya pangkatnya itu. Jadi kita bisa membedakan ya dengan pangkat atau notasi di sini. Nah, ini tanpa string kosong kita simpulkan ini, tapi kalau ada string yang kosong ya, nah maka kita kasih simbol bintang. Selanjutnya hierarki Kamsky ya, string dengan konkatenasi adalah jika ada string X dan Y ya, kita memiliki string dengan variabel X dan Y, kemudian kita kalikan ya X dengan Y dinyatakan konkatenasi dari X dan Y adalah kondisi di mana string X yang diikuti dengan string yang lain ya, contoh misalkan 0011 dan Y sama dengan 101, maka kita gabung ya X kali Y menjadi 0011 ya 01. Nah, artinya pernyataan contoh di atas sebuah simbol X dan Y yang mempunyai himpunan simbol tertentu yang menjadi konkatenasi XY, yakni seluruh anggota pada X ya diikuti anggota pada Y. Selanjutnya, nah mengenai bahasa ya. Ya, kita sudah mempelajari alfabet atau simbol, string, kemudian bahasa pada hierarki Kamsky. Nah, bahasa ya adalah suatu himpunan ya atau gabungan dari suatu string atau kata ya yang berasal dari notasi 2 pangkat di mana 2 berisi simbol tertentu menurut Noam Chomsky dalam jurnalnya Informasi dan Kontrol ya volume 2 tahun 1959, bahasa adalah koleksi dari kalimat yang panjangnya berhingga dan dibangun dari simbol-simbol berhingga. Jadi bahasa
merupakan ya bagian tipe data string yang terdiri dari kata ya. Nah, ini dari bahasa ini kalau kita masukkan di dalam komputer ya dalam bentuk biner ya yang diisi dengan simbol alfabet ya 01, kemudian word string ya ini ya, memiliki himpunan 0,1, 00 dan 10 dan seterusnya. Nah, ini kita bisa ya dalam himpunan L ini dari suatu bahasa atau kalimat ya kita simpulkan dalam bentuk biner ya 00110. Nah, aturan cara grammarnya ya S ya dipetakan dalam OA ya A dipetakan ke 1A dan A dan B, B ke 1B, B0 ke F, F ke 1. Nah, ini yang nanti kita akan bahas pada slide berikutnya ya. Nanti dengan 3 algoritma ya. Baik, Afif lanjutkan. Nah, jika sebuah E adalah sebuah string dan L EE ya, maka L adalah sebuah bahasa ya dari sekumpulan pada E ya. Jadi yang tadi adalah jika sebuah E adalah kumpulan dari string dan L EE, maka L adalah sebuah bahasa ya sekumpulan daripada notasi E ya atau kata ya. Dan setiap bahasa L akan mengandung sebuah simbol yang dalamnya stringnya E. Contoh pada bahasa pemrograman misalnya bahasa Java. Setiap program diterima jika setiap string mengandung simbol ya dari bahasa Java. Bahasa pemrograman harus didefinisikan secara tepat. Awal mulanya bahasa pemrograman memiliki komplikator ya yang khusus yang mampu ya mendefinisikan bahasa tertentu. Suatu bahasa pemrograman yang baik seharusnya memiliki ya yang pertama itu himpunan simbol yaitu karakter ASCII yang didesain ya sedemikian rupa dapat menyusun program yang benar ya. Jadi kumpulan dari huruf ASCII ya atau himpunan dari simbol, kemudian himpunan semua program yang diterima secara sintak. Jadi kalau kita tidak bisa himpunannya tidak sesuai yang diterima sintak akan tidak bisa jalan. Arti dari semua program yang diterima disesuaikan dengan sintak. Selanjutnya hierarki Kamsky ya itu bagaimana ya menyajikan sebuah bahasa ya karena bahasa merupakan himpunan yang tak terhingga dari sebuah kalimat ya yang terdiri dari sebuah kata dan kata terdiri dari karakter ya atau simbol. Nah, bahasa hingga dapat dibangun dengan menyebutkan anggotanya satu persatu, sedangkan untuk bahasa tak hingga tidak dapat disebutkan ya anggota yang satu persatu seperti bahasa ya. Oleh karena itu selalu bahasa dinyatakan dalam bentuk tak terhingga. Nah, kita perlu namanya aturan rules ya dalam bahasa tata bahasa yang disebut dengan grammar. Nah, grammar ini merupakan untuk membangun sebuah bahasa yang grammar ini terdiri himpunan hingga yang
tak hampa dari aturan sebuah produksi yang mengklasifikasikan sintak dari bahasa. Jadi grammar akan membantu dalam tata kelola bahasa di pemrosesan bahasa alami ini. Nah, mahasiswa sekalian, arti sebuah grammar yaitu menentukan bahasa yang terbentuk. Studi tentang grammar ini bidang yang penting dalam computer science atau ilmu komputer pada tahun 1950. Ya, bidang ini sangat ditekuni oleh Noam Chomsky yang memberikan model matematika untuk grammar. Pada tahun 1960, konsep grammar menjadi penting sekali bidang pemrograman karena sintak dari bahasa pemrograman algoritma tahun 1960 telah menggunakan konsep grammar yang ini. Jadi untuk bisa mengenali ya pemrosesan bahasa alami, mahasiswa sekalian belajar mengenai alfabet atau simbol, string, ya, kemudian bahasa, kemudian tata bahasa, ya, grammar ini, dan dimulai sejak 1950, ya, yang dimodelkan dalam bentuk matematik, ya, karena dengan matematik komputer bisa jalan. Nah, selanjutnya untuk mendefinisikan ya yang dibutuhkan simbol untuk membentuk sebuah grammar, maka simbol sebagai himpunan simbol hingga yang tak hampa, anggotanya disebut simbol terminal. Nah, ini simbol yang tak hampa ini ya, atau non terminal dari huruf besar ya yang diawali huruf S, ya, himpunan simbol himpunan terminal atau tak hampa itu hurufnya misalkan ABC kapital, kemudian S ya awalan. Kemudian himpunan simbol yang non terminal yang mendefinisikan struktur bahasa dengan anggota yaitu huruf kecil, ya, kemudian operator, ya, kecilnya ABC 01, operator plus min kali, ya, kemudian simbol baca, koma, ya, himpunan huruf Yunani sebagai lambang string yang tersusun hasil kombinasi dari A, B, Y, dan sebagainya. Ya, kita mudah mengenalinya, yaitu jika terminal itu huruf besar diawali dengan S, kalau non terminal huruf kecil, kemudian operator dan tanda baca, ya. Jadi mudah sekali mahasiswa sekalian untuk membedakan. Selanjutnya mengenai tata bahasa, definisi dari grammar. Nah, grammar ini memiliki 4 tapel. Yang pertama adalah simbol non termal, kemudian simbol termal, dan S merupakan elemen tertentu yang diambil dari sebuah lambang start, dan Q merupakan produksi. Oke. Selanjutnya, nah, untuk pengulangan penggunaan produksi kita lambangkan dengan Q, yang merupakan subhimpunan yang berhingga yang tidak kosong dari relasi U, atau secara umum sebuah elemen A, B dari Q, ya, maka dapat ditulis ya A kali dengan A bintang P adalah sebuah produksi dengan jumlah adalah 6, ya, 6 elemen atau lebarnya 6. Contoh sebuah grammar untuk mendeskripsikan sebuah editor di bawah ini, ya, ini ada
terminal, kemudian non terminal, ya. Terus S start, kemudian Q adalah produksi. Nah, ini kita akan ketemu dengan model ini, ya. Dengan sampai slide terakhir. Selanjutnya, nah kita masuk mengenai klasifikasi grammar, ya, Noam Chomsky, ya. Berdasarkan teori dari Chomsky, ya, grammar diklasifikasikan menjadi 4 berdasarkan pembatasan pada produksi, yakni, ya, kelompok pertama grammar yang mempunyai aturan yang tidak terbatas, ya. Kelompok yang kedua yang disebut grammar context sensitive. Kemudian kelompok yang ketiga menjadi grammar context free, dan yang keempat adalah grammar context reguler. Jadi ada yang aturannya tidak terbatas, kemudian grammar context sensitive, grammar context free, dan grammar context reguler. Nah, dari kelompok kedua, ketiga, dan 4 yang akan kita bahas, sedangkan yang pertama yang tidak terbatas tidak akan Pak Afif tidak menjelaskan pada slide ini. Kita fokus 3. Nah, kelompok grammar context sensitive, ya, terdiri dari produksi yang dibentuk, ya, A pangkat dengan P dengan CAC lebih kecil nilainya daripada CPC, ya, disimpulkan seperti itu. Nah, selanjutnya masih dengan klasifikasi grammar Noam Chomsky dengan grammar context sensitif, ya, menunjuk A ini, ya, menunjukkan bahwa panjang A dan P menunjukkan panjang dari P. Nah, artinya panjang dari suatu P selalu lebih atau sama dengan dari A, sehingga elemen tidak hampa atau kosong. Jika suatu alfa sama dengan A dan P sama dengan Y, dengan kemungkinan maupun ataupun keduanya hampa ini, nilai Y tidak boleh hampa, ya. Dengan demikian, setiap kondisi dapat kita lambangkan, ya, kita simpulkan A notasi Y, artinya adalah setiap non terminal A digantikan dengan gamma di antara Q1, produksi 1, dan produksi 2. Nah, dalam grammar konteks sensitif, ya, membentuk bahasa konteks yang sensitif. Oke, Afif lanjutkan. Masih dengan grammar konteks sensitif. Nah, ini kita memberi contoh, ya, dalam bahasa atau language. Kita simpulkan dengan LG1 yang memiliki di sini himpunan terminal dan non terminal, ya, atau kita simpulkan A dan B, ya, alfa dengan beta, yang dibentuk dari grammar, ya, ini contoh G, ya, ini G, S, BC, ya, terminal, kemudian ABC non terminal, S start, dan Q adalah produksi yang total ada panjangnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ya. Dengan himpunan produksinya ada 6, ya, S, ya, notasi dari A kecil S besar, B dan C besar, ya, S dengan notasi A kecil B besar C, B besar B kecil, kemudian BB, ya, B C besar BC, ya, CB, BC, CC, dan CC. Ya, ini nanti yang di sini kita akan gunakan untuk menggantikan, ya, dengan misalkan diminta, ya, sebuah untaian terminal
A kecil ya, A kecil, BB, CC, BC. Mudah-mudahan mahasiswa sekalian terlihat ya di sini. Nah, penjelasannya di slide berikutnya. Nah, kita ingin ya memiliki untaian terakhir dengan A ya, kemudian BB, CC, BC. Nah, ASBC ini ya, misalkan kita untaian yang pertama ya, ASBC. Nah, ASBC ini ya memiliki karakter ya, untaian ASBC ini memiliki karakter S. Ya, S ini bisa kita gantikan S yang berisi ASBC ya, sehingga menghasilkan aturan produksi yang kedua menjadi ya yang sebelumnya ASBC jadi AA ASBC ya. Kemudian kita ya menggunakan aturan produksi yang kedua ya, yaitu ya dengan aturan kita ganti lagi yang S ini dengan S ya, S isinya A kecil, B besar, C besar ya. Akhirnya menggunakan aturan produksi yang kedua. Nah, dari sini ya B kecil C besar coba kita cari ya. Nah, maaf ya, kita lihat lagi ya, di sini kita bisa menggunakan aturan C besar B besar ya. C besar ya, B kecil ya. Nah, akhirnya bisa menjadi BC ya, C besar B ya, C besar B kecil. Akhirnya menjadikan aturan produksi yang kelima. Nah, selanjutnya kita pakai aturan yang tadinya sebelumnya BC besar ini ya, kita ganti ya menjadi BC kecil ya, jadi ini. Selanjutnya kita untai lagi ya, kita turunkan lagi ya, kita menggunakan ya C besar ya, C besar kemudian C kecil akan menjadi ya CC ya. Setelah itu ya kita proses lagi ya, ini masih ada huruf BC besar ya, ini sudah hampir mirip. Nah, endingnya terakhir kita mempengen produksi BC kecil. Nah, BC besar kita cari, di sini ada BC besar. Nah, kita pakai produksi yang keempat, yang BC besar itu kita ganti dengan BC kecil. Sehingga terakhir menjadi ya, ini Pak Afif nggak kelihatan, moga mahasiswa juga bisa kelihatan ya. Ini maaf Pak Afif lupa memperbesar ya tulisannya. Jadi A 3 kali kecil, BB ya kecil semua, CC, BC ya. Hasilnya melewati proses ya 1, 2, 3, 4, 5, 6 proses. Nah, ini untuk ya grammar konteks sensitif ya. Selanjutnya grammar konteks free ya, bentuk yang ketiga. Nah, bentuk ketiga ini ya, konteks free ini dibatasi ya dengan kondisi pada ruas kiri ya, ini hanya terdiri dari satu simbol ya, non termal ya. Pada pernyataan ekspresi dalam sudah statement dari sebuah program tidak mampu ditampung menggunakan grammar context free karena tidak mempunyai kemampuan menentukan
bahwa sebuah variabel tentu tidak dideklarasikan. Akan tetapi grammar ini sudah dapat merumuskan sebagian besar sintak dalam bahasa pemrograman. Nah, sebagai aturan A ini ya ke B dengan aturan panjang dari A lebih kecil sama dengan dari B. Anggota A berasal dari anggota non-termal. Di sini non-termal. Nah, dengan contoh, ya ini N-nya lebih besar dari sama dengan 1, dengan aturan, ya ini non-termal, kemudian termal, S tetap, Q produksi, dengan total 10 panjangnya. Ya, sebagai contoh seperti itu. Dan produksinya S besar, maka A kecil, C besar, A kecil, C besar ke A kecil, C besar A kecil, C dan B kecil. Kalau ini bagaimana Pak? Nah, ini misal aja, kita bisa merubah-rubah, tapi dengan ketentuan yang non-terminal ini tetap 1, tidak boleh 2. Karena kita pakai algoritma, yaitu grammar context free. Dan selanjutnya, nah ini kalau mahasiswa sekalian dengan pengen memiliki untaian dengan produksi A kecil, B kecil, A, maka yang pertama dengan SACA ya, SACA ya. Kemudian kita turunkan dengan aturan produksi kedua, ini C ini kita ganti dengan ACA ya. Jadi nilai C-nya itu kita ganti dengan ACA ya. C-nya ini kita ganti dengan ACA dari mana? Ya, dari aturan produksi yang kedua, ACA. Dan kemudian kita pakai aturan produksi kedua, C ini kita turunkan lagi menjadi ACA, sehingga A-nya yang kecil 3, yang setelahnya C ketiga, kemudian kita selanjutnya kita turunkan ya dengan produksi ya C ini bisa kita gantikan dengan hasil dari B, maka C ini kita turunkan menjadi B, A, B, A, maka tercapailah dari produksi menggunakan grammar context free dengan algoritma yang kedua. Oke, selanjutnya Pak Afif lanjutkan. Dan slide ini ya yang algoritma terakhir pada klasifikasi grammar norm Chomsky ya, kelompok grammar reguler ya, yang ini terdiri dari terakhir dari Chomsky, yaitu pembatasan produksi seperti ya A ke B dengan catatan A lebih kecil dari B, A anggota dari, dan B merupakan string hanya boleh bentuk ya 11A, bentuk dari ya A kecil, B besar, atau A saja dengan anggota dan B anggota. Melalui grammar reguler ini akan dapat dibentuk bahasa reguler dengan contoh sebagai berikut. Nah, ini contohnya ya dengan aturan LG3 ya NM ya lebih besar daripada 1 ya, aturannya yang sebelumnya lebih kecil, ini lebih besar ya. Ya, kemudian G3 memiliki ya himpunan ya terminal dan non terminalnya serta S dan Q, jumlahnya 8 lebarnya. Hasil produksinya adalah ya S A kecil S besar, S A kecil B besar, B kecil C besar, C A kecil C besar, C kemudian A. Pertanyaannya, nah ini kita bisa menggunakan untaian yang sama ya, A kecil kemudian B A. Nah, maka dengan SAS ya yang pertama ya, terus S-nya ini
kita ganti dengan S, ya. S-nya adalah AS, maka menjadi ya AAS, ya. Kemudian kita turunkan lagi S-nya, ya. Sampai berapa loopingnya? Nah, sampai dengan kita terpenuhi nggak A-nya 3 kali, ya. Ya, kita turunkan yang pertama, produksi yang pertama kita turunkan lagi AS, kita turunkan lagi AS, kita hitung A-nya 1, 2, 3. Ya, 1, 2, 3. Ya. Nah, kemudian kita ini sudah cukup, ya. Kemudian kita ganti S-nya, ya, dengan AB, ya. Jadi S-nya ini kita ganti dengan AB menjadi A-nya 4, B-nya besar. Nah, dari aturan produksi yang kedua, apakah sudah memenuhi AA3B? Kan belum. Yang memenuhi adalah AAA. B-nya masih besar. Nah, kita turunkan lagi B ini menjadi BC, ya. Ya, akhirnya menjadi BC seperti ini. Apakah sudah memenuhi? B kecilnya sudah memenuhi. Nah, kemudian belakangnya belum memenuhi AA. Ya, maka C besar ini ya kita turunkan menjadi AC, ya. Nah, menjadi AC. Nah, kemudian apakah sudah memenuhi? Ya, A-nya ini 2. Kita turunkan lagi dari AC, ya. Kita turunkan lagi, ya, C-nya ini menjadi AC, jadi AAC. Nah, AAC apakah sudah memenuhi? Ya. Nah, AAC kemudian kita turunkan lagi, ya. Nah, ini maaf, ini A-nya harusnya kurang 1 lagi ya dalam slide. Jadi sama yang konteks free grammar dengan konteks reguler, ya, untaiannya terminal. Nah, tapi prosesnya aturannya berbeda, ya. Kemudian AA-nya kita AA-nya 2, C besar kita turunkan lagi menjadi AA, AAC, ya. Kemudian kita bagaimana menghilangkan C? Ya, kita produksi yang tadi, ya, yang kedua, ya, dari C AC, baru A-nya 1, kita turunkan lagi C-nya ini jadi AAC, ya, terus C-nya ini kita turunkan lagi, kita ganti dengan AC, AAAC. Nah, kemudian C-nya ini kita hilangkan menjadi A, ya, akhirnya menjadilah, ya, B, A, jadi A-nya 3. Ini maaf, ya, kurang 1 A-nya. Nah, ini cara, ya, grammar dari context free grammar. Nah, mahasiswa perlu Pak Afif ingatkan, ya. Jadi klasifikasi grammar non-Chomsky ada 3, yaitu context free, sensitive, context grammar sensitif, context grammar free, sama context grammar reguler. Nah, ini untuk klasifikasinya ada 3. Kemudian yang paling penting yaitu adalah alfabet atau simbol, terus string, ya, bahasa, kemudian tata bahasa atau grammar. Nah, ini intisari dari perkuliahan mengenai hierarki Chomsky. Nah, mudah-mudahan mahasiswa sekalian dapat memahami penjelasan Pak Afif mengenai klasifikasi grammar Chomsky. Ya, nanti ada latihannya untuk evaluasi, ya, pertemuan ini supaya mahasiswa sekalian dapat mengetahuinya, ya. Untuk mata kuliah pemrosesan bahasa alami materi hierarki nom Chomsky. Nah, selanjutnya sekian dan terima kasih untuk perkuliahan pertemuan ini. Mudah-mudahan mahasiswa semuanya bisa memahami dan bisa mengerjakan latihannya untuk klasifikasi algoritma nom
Chomsky pada pemrosesan bahasa alami. Untuk mahasiswa yang baru bergabung, silakan untuk subscribe dan like. Ya, terima kasih.